Hai, salam jumpa lagi dengan channel Pet Auto, channel yang membahas segala sesuatu mengenai dunia otomotif. Kali ini Pet Auto akan mengunjungi pameran Indonesia International Motor Show IIMS tahun 2025 di G-Expo Kemayoran, Jakarta yang berlangsung pada tanggal 13 sampai tanggal 23 Februari tahun 2025. Pameran ini hadir dengan konsep yang lebih megah dan penuh inovasi. Bagi pecinta otomotif, ini adalah ajang yang tidak boleh dilewatkan. Karena IIMS 2025 bukan sekedar pameran biasa, tetapi juga tempat berkumpulnya teknologi terbaru, hiburan spektakuler, dan berbagai kejutan menarik. Pameran ini mengusung tagline Your Infinite Autotainment Experience. Seperti tahun-tahun sebelumnya, konsep autotainment tetap menjadi ciri khas pameran ini yang menggabungkan pameran otomotif dengan berbagai hiburan untuk memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para pengunjung. Selain menampilkan berbagai merek kendaraan roda 4 dan roda 2, IIMS juga menjadi ajang bagi industri pendukung otomotif untuk memamerkan produk unggulan mereka. Berikut ini adalah layout dari ruang pamerannya. Pada sisi sayap kanan ada Suzuki, ada Aion, Mitsubishi, ada Chery, ada Daihatsu, ada Wuling, BYD, Mini EV, ada Subaru, ada Hyundai, Honda, dan Toyota. Kemudian pada bagian tengah ada tempat trek untuk mobil-mobil serta tempat makan. Kemudian pada sisi kiri terdapat Kia, VW, Nissan, kemudian GWM, Honda, Citroen, Jayco, Jetour, Bike, Geely, BMW, Neta, dan pameran kendaraan bermotor lainnya. Berikut adalah suasana pameran IIMS 2025. Di pameran IIMS juga tersedia test drive untuk mobil dan kendaraan bermotor. Selain itu, Anda dapat menaiki alutsista tentara yang dipamerkan pada IIMS ini. Kali ini Pet Auto akan mengajak kalian untuk melihat 18 mobil terbaru yang dipamerkan di ajang IIMS tahun 2025. Apa saja ke-18 mobil terbaru tersebut? Saksikan terus tayangan Pet Auto ini. Jangan lupa subscribe, tekan belnya, dan beri komen. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu Suzuki EWX, mobil listrik baterai elektrik vehicle BEV. Konsep Suzuki EWX memiliki panjang 3.395 mm, lebar 1.475 mm, dan tinggi 1.620 mm. Dimensi ini ideal untuk mobilitas perkotaan. Mobil rakitan Jepang ini berkontribusi dalam menciptakan solusi mobilitas lebih hijau dan dapat diakses oleh banyak orang. Kehadiran EWX di Indonesia menjadi debut perdana di Asia Tenggara sekaligus bagian dari strategi multi pathway Suzuki dalam mewujudkan netralitas karbon. Mobil ini dapat menempuh jarak hingga 230 km dalam sekali pengisian daya. Secara tampilan Suzuki EWX tampak mengotak dengan
mengusung filosofi desain simple, light-hearted, dan fresh yang memadukan estetika minimalis dengan sentuhan ekspresif. Suzuki mengharapkan dengan kehadiran EWX merupakan eksplorasi Suzuki terhadap solusi kendaraan listrik yang lebih relevan, terjangkau, dan dapat diakses oleh lebih banyak konsumen di masa depan. Yang kedua masih dari produksi Jepang, yaitu Honda eN1. Dimensi mobil ini yaitu panjang 4380 mm, lebar 1790 mm, dan tinggi 1592 mm. Untuk harga yang di Thailand sekitar 700 juta rupiah, kemungkinan harga di Indonesia berada di antara 750 juta sampai 850 juta rupiah. Jenis transmisi yaitu otomatis, kapasitas baterai 68,8 kWh, tenaga 201 horsepower, dan torsi 310 Nm. Jarak tempuh yaitu 500 km. Ukuran roda 215/55 R18. Setiap elemen eksterior dirancang untuk memberikan kesan sporty, stylish, dan modern. Pada bagian depan, LED daytime running light dirancang untuk meningkatkan visibilitas di siang hari, sementara full LED tail light di bagian belakang memberikan tampilan yang sporty dan stylish. Velg 18 inci tidak hanya menghadirkan kesan kokoh tetapi juga menyempurnakan performa kendaraan. Dengan garis-garis aerodinamis yang tegas dan detail desain yang dinamis, Honda eN1 tidak hanya tampil sebagai kendaraan listrik yang ramah lingkungan, tetapi juga melambangkan gaya hidup modern, sporty, stylish, dan eksklusif. Desain interior yang elegan mengutamakan kenyamanan dan teknologi terkini. Salah satu fitur yang inovatif adalah button transmission, sebuah sistem pengoperasian transmisi yang menggantikan tuas konvensional dengan tombol digital. Fitur 15,1 inch display audio mendukung kreativitas Apple CarPlay dan Android Auto, memungkinkan pengemudi untuk terhubung dengan berbagai aplikasi dan fungsi dengan mudah. Pengemudi juga dapat memantau informasi berkendara melalui layar 10,25 inch TFT meter yang menampilkan data secara intuitif dan modern. Kenyamanan menjadi prioritas utama dengan hadirnya kursi berbahan leather saat pengaturan posisi yang fleksibel melalui driver power seat adjuster. Tersedia juga 3 drive mode yang memungkinkan pengemudi untuk menyesuaikan gaya berkendara sesuai kebutuhan. Mobil juga dilengkapi dengan teknologi Honda Sensing, sebuah sistem keselamatan canggih, dan Honda membantu pengemudi dalam mengantisipasi berbagai potensi bahaya di jalan. Ada 6 airbag untuk perlindungan optimal di seluruh area kabin. Saat memarkir kendaraan, fitur reverse auto tilt door mirror dan auto dimming rear view mirror memudahkan pengemudi dengan memberikan visibilitas yang jelas. Kenyamanan berkendara di berbagai cuaca juga dijamin melalui fitur rain sensor yang mengaktifkan wiper secara otomatis saat mendeteksi hujan. Sistem walk-away auto lock memastikan keamanan kendaraan dengan mengunci pintu secara otomatis saat pengemudi menjauh dari mobil. Melalui kombinasi teknologi keselamatan, Honda memastikan setiap perjalanan berlangsung dengan aman, nyaman, memberikan kepercayaan diri lebih bagi pengemudi. Sistem pendingin udara dual zone auto AC memastikan kesejukan optimal bagi seluruh penumpang, sementara ventilasi belakang memberikan kenyamanan tambahan bagi penumpang di baris kedua. Dengan desain eksterior yang modern, interior elegan, performa bertenaga dengan rasa berkendara lebih natural, serta fitur keselamatan canggih, Honda eN1 tidak hanya sekedar mobil listrik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menghadirkan ekosistem kendaraan listrik yang inovatif dan terintegrasi di Indonesia. Dengan kondisi kabin yang cukup luas, membuat penumpang dapat membawa barang yang banyak untuk perjalanan dekat maupun perjalanan yang jauh, serta barang-barang yang dibawa dapat tersimpan dengan aman. Kita memasuki produk China. Mobil yang ketiga yaitu Aion 5. Dimensi 4605 x 1854 x 1686 mm. Jarak tempuh 600 km. Wheelbase 2275 mm. Tipe baterai magazine baterai 2.0 lithium iron
fosfat baterai. Ukuran ban 225/45 R19, rem depan ventilated disc brake, rem belakang disc brake, tipe bergerak front wheel drive, suspensi depan MacPherson independent, suspensi belakang torsion bin non independent. Harga 449 sampai 489 juta rupiah. Gaya eksterior mobil ini terinspirasi dari dinosaurus kasta T-Rex, predator zaman purba yang dikenal dengan bentuknya yang ikonik. T-Rex mencerminkan bahasa desain yang berani dan unik dan menampilkan postur kuat dan lincah yang diasosiasikan dengan dinosaurus tersebut. Untuk bagian eksterior juga dilengkapi dengan headlamp dan lampu belakang LED yang stylish dan elegan dengan lekukan bodi dan boxy terlihat gagah dan modern. Di dalam kabin Ion 5 semua tempat duduk dilapisi genuine leather serta door strip dibalut dengan soft touch. Fitur unggulan yaitu kursi pijat row pertama driver dan passenger, car fridge atau kulkas, ventilated dan heated seats, megasen baterai 75,3 kWh, range 602 km, IP 3.0, legroom lega, reclining seat row kedua, layar 14,5 inch. Ion 5 juga menawarkan dua pilihan motor penggerak, yaitu varian terendahnya menghasilkan tenaga 150 kW 204 PS, sedangkan versi lebih tinggi memiliki tenaga 165 kW 224 PS. Selain itu, torsi yang dihasilkan kedua varian mencapai 240 Nm. Untuk kecepatan maksimumnya jarak 0 sampai 100 km/jam klaimnya dapat tercapai 7,9 detik. Mobil menggunakan teknologi megazen baterai dengan pemantauan real time. Teknologi ini mampu melindungi mobil dan mencegah risiko kebakaran. Terdapat kursi pijat 8 titik di kedua bangku depan. Tak hanya itu, kursi depannya juga dapat diubah menjadi sofa bed. Hal ini memudahkan penumpang jika ingin beristirahat. Di luar itu, Ion 5 juga dilengkapi dengan kulkas dengan dua mode pendingin dan penghangat. Kulkas ini terletak di antara jok pengemudi dan penumpang baris pertama. Fasilitas interior yang ada yaitu air conditioner, automatic climate control, rear AC ventilation, heater, ventilation front seat, aksesoris power outlet, engine start stop button, central console armrest, bottle holder, cup holder front, cup holder rear, keyless entry, cruise control, power window front, power window rear, vanity mirror, trunk light, memory seats, wireless charger. Interior dilengkapi dengan seating capacity yaitu 5 seat. Fasilitas pada bagian belakang juga terdapat pengatur AC, kemudian ada kantong penyimpanan. Pada kursi bagian tengah bisa digunakan untuk arm dengan 2 cup holder, serta bagian belakang dengan bagasi yang cukup luas sehingga pengemudi dapat bepergian jauh dengan membawa barang-barang yang cukup banyak yang bisa mencukupi perjalanan jauh para penumpang, misalnya dalam berlibur. Dan juga bagasi dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan, lampu-lampu penerangan, dan ruang-ruang penyimpanan. Yang keempat yaitu produk mobil Tiongkok, yaitu Wuling Light of ASEAN adalah mobil konsep yang memiliki desain futuristik dan teknologi aerodinamik canggih. Mobil ini dirancang untuk pasar Asia Tenggara. Desain struktur cross start cone di bagian depan, pintu bergaya sayap camar, spoiler belakang yang tampak melayang, desain aerodinamika mutakhir, teknologi ultra low aerodynamic drag yang dapat mengurangi hambatan angin hingga 0,18 cd, zero gravity dual model kabin yang memisahkan area pengemudi dan penumpang, kursi tanpa gravitasi dengan keseimbangan hidrolik, sistem kontrol ala kokpit pesawat, audio independen. Kehadiran mobil konsep ini merupakan perwujudan visi Wuling secara global dalam menghadirkan inovasi kendaraan listrik yang cerdas dan berkelanjutan, sekaligus membuktikan bahwa pasar Asia Tenggara memiliki peran strategis untuk Wuling.
Yang kelima ada BD Celion 7, punya panjang 4830 mm, lebar 1925 mm, dan tinggi 1620 mm. Harga sekitar 629 sampai 719 juta rupiah. Jenis bahan bakar elektrik tenaga 309 HP, torsi 380 Nm, akselerasi 6,7 detik, jarak tempuh 567 km. Eksterior BYD Celion 7 tampil futuristik dengan konsep avant-garde, dynamic front face dan Ocean X face. Sekilas bentuk lampu dan dari L mengingatkan pada lampu BYD Seal. Lampu depan ganda berbentuk U yang mengapung menyerupai sepasang mata tajam memberikan karakter kuat pada model baru ini. Bagian belakang mengusung konsep distinct layer tail dengan rear spoiler yang meningkatkan aerodinamika. Lampu belakang berbentuk tetesan air yang dinamis dengan dilakukan halus dan desain horizontal terintegrasi memberikan kesan visual pada bagian belakang yang lebih luas. Tampilan eksterior semakin sporty dengan pelek alloy dual tone berukuran 20 inch untuk varian performance dan 19 inch untuk varian premium. Untuk varian performance, mobil ini dibekali dengan disc brake berwarna merah menegaskan karakter performa tinggi. Interior BYD Celion 7 mengusung konsep floating style interior desain dengan material kulit berkualitas tinggi. Bagian tengah dashboard dilengkapi dengan layar sentuh audio berukuran 15,6 inci yang dapat diputar seperti model-model BYD lainnya. Layar ini memudahkan pengendara untuk mengakses berbagai fungsi multimedia dan navigasi seperti Apple CarPlay dan Android Auto. Kursi depan dilengkapi dengan ventilasi menggunakan material kulit premium yang memberikan tampilan elegan dan kenyamanan maksimal. Setir kemudi kulit 4-spoke dirancang ergonomis memberikan kontrol yang lebih baik dan akses mudah ke fungsi audio sehingga pengemudi tetap fokus pada jalan. Mobil ini juga dilengkapi dengan cermin auto dimming yang secara otomatis mengurangi silau dari lampu kendaraan lain di belakang. Fitur lainnya termasuk windshield head-up display yang memproyeksikan informasi penting langsung ke kaca depan serta central armrest yang dilengkapi dengan tombol fungsi dan pengisi daya nirkabel 50 watt dengan ventilasi udara. Setirnya model flat bottom yang dilengkapi dengan berbagai fungsi. Jika pada eksterior ada beberapa bagian yang mirip dengan Seal, untuk interior justru cukup berbeda. Celion 7 lebih menonjolkan kesan premium dan nyaman, namun tetap ada nuansa sporty dengan kehadiran jok model semi bucket. Desain joknya juga terlihat sporty. Kehadiran atap kaca ini mampu memberikan pencahayaan alami serta kesan ruang kabin yang lebih lapang. Salah satu unggulan pada Celion 7 ada pada bagian kacanya. Kaca depan memiliki dua lapisan untuk meredam suara mereduksi panas sehingga kabin terasa lebih senyap dan mengurangi panas dari luar. Di bagian penumpang dan belakang sudah dilengkapi dengan tambahan kaca film asli dari kacanya. Kemudian di kacanya sendiri sudah di double screen sehingga ada sunroofnya di situ. Kemudian pada kaca jendela belakang juga sengaja dibuat lebih gelap. Tujuannya adalah untuk menjaga privasi penumpang, memberikan rasa aman nyaman selama perjalanan. Penumpang dengan postur badan 175 cm dirasa masih memiliki ruang gerak yang optimal dan nyaman. Celion 7 Premium memiliki fitur keselamatan yang lengkap, diantaranya certain airbag, front parking sensor, rear parking sensor, kamera 360, emergency stop signal, hill start assist control, downlight assist control, blind spot monitor, rail cross traffic alert, dan speed sensing door locks. Untuk penumpang belakang sudah dilengkapi dengan pengaturan AC sendiri, kemudian dua pocket, dan juga pada kursi bagian tengah bisa digunakan sebagai arm dengan dua cup holder. Kemudian pada bagian belakang juga Celion punya kapasitas penyimpanan yang fleksibel, ada ruang penyimpanan di bagian belakang dan pada bagian depan. Di bagian belakang bagasinya punya kapasitas 500 liter, sementara bila baris kedua dilipat kapasitasnya bertambah 1769 liter. Bila masih kurang, BYD Seal punya bagasi tambahan di bagian depan, kapasitasnya bisa mencapai 58 liter.
Yang keenam masih produk dari Tiongkok yaitu Geely EX5. Dimensi yaitu panjang 4615 mm, lebar 1901 mm, tinggi 1670 mm, jarak sebuah roda 2750 mm. Harganya berkisar antara 465 sampai 505 juta rupiah. Jenis bahan bakar itu elektrik, tenaga 214 HP, torsi 320 Nm, akselerasi 6,9 detik, kecepatan maksimal yaitu 175 km PH, jarak tempuh 430 km. Dalam skala pengisian dan kemampuan pengisian cepat 30-80% dalam 20 menit, Geely EX5 memberikan solusi mobilitas yang efisien. Desain eksterior yang futuristik, modern, dan aerodinamis, mobil ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur canggih, yaitu lampu depan full LED yang tajam memberikan pencahayaan optimal, kemudian tidak dilengkapi grill untuk menambah kesan futuristik dan meningkatkan aerodinamika. Desain samping garis bodi yang mengalir dinamis, velg alloy berukuran besar yang memperkuat kesan sporty dan futuristik, gagang pintu elektrik menyatu sempurna dengan bodi. Desain belakang, spoiler belakang yang membuatnya terlihat melandai, lampu belakang LED yang terintegrasi dengan desain menarik, peranti pintu otomatis untuk mengakses ruang bagasi. Panoramic sunroof elektrik, roof rail di bagian atas yang bisa difungsikan untuk membawa barang bawaan tambahan, kamera 360 yang memudahkan pengemudi dalam melakukan parkir atau bermanuver di area sempit. Geely EX5 menawarkan kabin penuh dengan inovasi teknologi melalui sistem hiburan FLYME Auto dengan layar sentuh 15,4 inch beresolusi tinggi dan panel instrumen LCD 10,2 inch. Pengguna dapat menikmati navigasi mulus, konektivitas Bluetooth, serta pembaruan over the air atau OTA, ditambah dengan sistem audio Flame Sound yang dilengkapi 16 speaker premium. Pengalaman hiburan ini digadang menyuguhkan kualitas suara sekelas konser, menciptakan harmoni sempurna selama perjalanan. Makin kompleks, Geely EX5 dibuat supaya memberikan pengalaman berkendara penuh kenyamanan. Kursi depan dapat dilengkapi ventilasi pemanas serta fitur pijat dengan 8 titik, bahkan dapat disesuaikan sesuai preferensi Anda. Posisi leg rest yang ergonomis menambah kenyamanan. Fitur keamanan pun boleh diadu dengan produsen Tiongkok lainnya. Geely EX5 diberi teknologi canggih dan perlindungan komprehensif, yang dilengkapi dengan ADAS Level 2 Plus terlengkap di kelasnya. Mobil ini menawarkan fitur seperti Adaptive Cruise Control, Automatic Emergency Braking, Lane Keep Assist, dan Blind Spot Detection. Unit dipadukan dengan Guardian Battery Safety System yang tangguh dan desain struktural diperkuat. Geely memastikan EX5 memiliki perlindungan optimal bagi pengemudi maupun penumpang. Selain itu, mobil ini memenuhi persyaratan regulasi di 89 negara, menegaskan keandalan dan standar keselamatan global. Kursi yang ergonomis dengan bahan premium memberikan kenyamanan ekstra bagi pengemudi dan penumpang. Selain itu, sistem pencahayaan ambience yang dapat diatur menciptakan suasana berkendara yang lebih menyenangkan. Geely EX5 didukung oleh motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga besar, akselerasinya yang cepat, serta torsi instan membuat mobil ini responsif dan mudah dikendalikan. Baterai berkapasitas tinggi memastikan daya tahan perjalanan yang cukup jauh dalam sekali pengisian. Selain itu, sistem regeneratif membantu mengoptimalkan pemakaian energi agar lebih efisien. Geely EX5 hadir dengan sistem infotainment canggih mendukung Apple CarPlay dan Android Auto. Layar sentuh beresolusi tinggi memberikan akses mudah di berbagai fitur hiburan dan navigasi. Selain itu, teknologi voice command mempermudah pengguna dan mengontrol berbagai fungsi kendaraan tanpa harus menyentuh tombol. Hal ini meningkatkan kenyamanan serta keselamatan berkendara. Selain itu, sistem manajemen baterai cerdas memastikan umur baterai tetap optimal dalam jangka panjang. Hal ini membuat Geely EX5 lebih ekonomis dan ramah lingkungan dibandingkan kendaraan konvensional lainnya. Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, Geely EX5 menjadi pilihan menarik di segmen SUV listrik. Inovasi dan teknologi yang dihadirkan membuatnya layak diperhitungkan sebagai kendaraan masa depan. Kapasitas bagasi mobil Geely EX5 adalah 461 liter, dan jika kursi belakang dilipat, ruang bagasi bisa diperluas hingga 1.500 liter. Tersedia juga bagasi depan atau frunk tambahan sekitar 60-an liter. Yang ketujuh masih produk Tiongkok yaitu Jetour X50E.
Mobil ini masih mobil konsep. Sayangnya mobil ini masih sangat dirahasiakan, namun bila dilihat dengan mobil yang sama dengan mobil ini yang telah dijual di China, yaitu KY X3 Pro EV menggunakan baterai lithium ion fosfat dengan kapasitas 53,6 kW. Jarak tempuh dari baterai penuh bisa mencapai 401 km, dibekali motor listrik bertenaga 164 TK dan torsi 280 Nm. Cuma harus diingat itu adalah spesifikasi untuk pasar China. Bisa jadi untuk X50e punya kapasitas baterai yang berbeda sehingga jarak tempuhnya lebih jauh atau dengan motor listrik yang lebih bertenaga. Mobil ini dirancang mengedepankan fungsionalitas dan kenyamanan untuk mobilitas modern dengan mengedepankan efisiensi energi. SUV perkotaan ini menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung transisi energi di Indonesia dengan teknologi berkelanjutan yang sangat baik. Awal perkenalan Jetor X50e menjadi bagian dari bentuk keseriusan Jetor Indonesia dalam mempercepat adopsi awal kendaraan berbasis baterai. Yang ke-8 yang masih mobil Tiongkok yaitu Ceres 9, masih mobil konsep dengan panjang 5230, lebar 1999 dan tinggi 1800 mm serta jarak sumbu roda 3110 mm. Ceres 9 menjadi SUV terpanjang di kelasnya dengan proporsi yang nyaman. Ceres 9 adalah motor listrik dengan sinkron permanen magnet, daya maksimal 320 kW atau 428 HP, torsi maksimal 700 Nm, kapasitas baterai 100 kWh, jarak tempuh hingga 630 km berdasarkan WLTC, akselerasi 0-100 dalam waktu 4,3 detik, ban berukuran 265/40 R22 depan dan 285/40 R22 belakang, panoramic roof, kabin lapang, jok dibalut kulit napa. Ceres 9 konsep juga memiliki fitur hiburan berupa karaoke dan proyektor terintegrasi. Layar 32 inch bisa berfungsi menjadi bioskop drive-in. Bahan-bahan yang digunakan juga premium seperti kulit dan knop yang ada di tengah seperti terbuat dari kaca. Belum lagi bangkunya, penumpang depan bisa selonjoran dan ada sandaran kaki, bahkan bisa dilipat sampai rata. SUV 7-seater ini juga punya fitur yang melimpah seperti di dashboard semuanya layar memanjang dari sisi pengemudi sampai ke penumpang depan. Semua lampu sudah LED, bahkan di depan dipasang 3 proyektor. Pada baris tengah bangkunya bisa ditidurkan dengan sensasi nol gravitasi, bahkan di belakang diklaim masih lega karena lantainya yang rata. Uniknya lagi, penumpang di belakang bisa menikmati layar dengan proyektor berukuran 32 inch, jadi dalam sekejap bisa membuat kabin seperti bioskop, ditambah ada Huawei Sound makin mewah. Bahkan 2 proyektor yang ada di lampu depan bisa berfungsi untuk menampilkan film, jadi bisa dikatakan semuanya bisa menikmati pancaran film dari mobilnya seperti layar tancap. Yang ke-9 yaitu mobil DFSK Ceres 7 dengan dimensi 5020, 1945 dan 1760 panjang, lebar dan tinggi. Mobil ini memiliki jarak sumbu roda 2820 mm. Ceres 7 merupakan mobil SUV 7 tempat duduk yang menggunakan teknologi hybrid EREV. Ceres 7 tersedia dalam pilihan mesin bensin di Indonesia. SUV baru dari DFSK ini hadir dalam 1 varian. Bicara soal spesifikasi, mesin DFSK Ceres 7 ini ditenagai 2 pilihan mesin bensin berkapasitas 1499 cc dengan 4 silinder. Bensin mesin menghasilkan tenaga 140 HP dengan torsi 190 Nm. Fitur eksterior termasuk spion lipat elektrik, kaca spion elektrik, lampu sein kaca spion luar, antena terpadu, wiper otomatis, wiper kaca belakang, defogger kaca belakang, adjustable headlights, headlamps, washer, roof rail, sunroof, dan tangki bahan bakar diletakkan di tengah. Pada bagian interior, Ceres 7 menyuguhkan kabin premium yang lapang di mana setiap jok dibalut kulit napa. Sistem pendingin udaranya memakai automatic 3-zone air conditioning, 2 titik charging wireless 50 watt,
seat ventilation, heating, dan message. Mobil ini juga dilengkapi fitur keselamatan dan keamanan komprehensif yang siap memberikan proteksi dan kenyamanan saat berkendara. Di antaranya Active Emergency Braking, Adaptive Cruise Control, V2L VSL to load, mobil bisa digunakan sebagai sumber daya listrik, dan V2V VSL to VSL, mobil bisa digunakan sebagai sumber daya untuk mobil listrik lainnya. Untuk sistem penggerak pada Series 7 menggunakan Extended Range Electric Vehicle yang memadukan internal combustion engine 1500 cc turbo dengan baterai 40 kWh. Apabila murni menggunakan baterai, Series 7 bisa menempuh jarak 165 km dengan metode pengukuran WLTP. Sementara itu bisa memakai metode kombinasi dengan mesin bensin. Jarak tempuh kombinasinya bisa menempuh jarak 1050 km dengan metode pengukuran WLTP. Mobil ini kemungkinan dijual di kisaran angka 800 jutaan. Bagasi mobil ini cukup lega, apalagi dengan kursi belakang dilipat, akan membawa barang yang cukup untuk bepergian jauh. Yang ke-10 masih produk Tiongkok, yaitu Jayco G7 SHS. Dimensi Jayco ini yaitu panjang 4500 mm, lebar 1865 mm, tinggi 1680 mm, ukuran ban 245/45 R19, ukuran pelek alloy 19 inch. G7 SHS ini dipakai mesin 1500 cc 4 silinder dan motor listrik. Tenaga mesinnya mencapai 140 dk, motor listrik 201 dk, dan torsi 219 Nm untuk mesin serta 301 Nm untuk motor listrik. Tangki bahan bakar mencapai 60 liter, menggunakan ban ring 19, dibuat tertutup. Penggerak rodanya itu penggerak roda belakang. Harganya dibanderol di bawah 599 juta rupiah. G7 SHS pada dasarnya merupakan mobil plug-in hybrid PHEV, namun Jayco lebih memilih untuk tidak menggunakan nomenklatur PHEV dan menggantinya dengan penyebutan SHS yang merupakan singkatan dari Super Hybrid System. Sebagai mobil hybrid premium, G7 SHS saat ini merupakan salah satu PHEV paling terjangkau di Indonesia. Memiliki desain dengan garis-garis tegas yang memberi kesan kotak dan kokoh. Grill depan yang besar menjadi titik perhatian utama dengan desain lebar dan agresif, memberikan kesan kendaraan tangguh dan berkarakter kuat. Lampu utamanya berada di bawah dengan posisi vertikal bertumpuk. Lampu DRL dengan bentuk ramping yang berada di atas. Reflektornya futuristik dan memberikan kesan modern namun tetap elegan. Pada bagian samping tuas pintu menggunakan model pop-up. Saat tertutup, gagang pintu sejajar dengan bodi memberikan kesan desain yang lebih bersih dan menyatu dengan keseluruhan bentuk kendaraan. Pada bagian belakang, G7 SHS mengusung desain lampu belakang yang tipis dan modern mengikuti garis horizontal yang memberi kesan lebar dan stabil pada bagian belakang kendaraan. Kabin G7 SHS terlihat elegan dengan dominasi warna hitam dipadukan dengan aksen warna perak di beberapa titik seperti di setir, bingkai lubang AC, kiri kanan, dan garis penegas di bagian dashboard. Klaster instrumen digital dilengkapi dengan layar besar di tengah sebagai pusat informasi dan hiburan, memberikan pengalaman pengguna yang lebih praktis dan canggih. Berbagai fitur yang ada pada G7 SHS ini yaitu chipset Snapdragon 8155 yang memberikan respon cepat untuk layar sentuh berukuran 14,8 inch. Flash door handle yang menambah kesan premium dan aerodinamis pada tampilan eksterior. Ventilate seat dengan electric adjustment yang memberikan kenyamanan lebih selama perjalanan. Panoramic sunroof sepanjang 1,1 meter memberikan nuansa mewah dan fasilitas lebih luas. 50W wireless fast charger yang mampu mengisi daya ponsel dari 20% hingga 80% hanya dalam waktu 45 menit. Sistem audio premium dari Sony dengan 68 speaker menghadirkan kualitas suara yang luar biasa.
center console box dengan pendingin untuk menyimpan minuman atau makanan dengan suhu tetap segar. Fitur V2L memungkinkan G7 ini digunakan sebagai sumber daya listrik. Kemudian menawarkan standar keselamatan terbaik di kelasnya dengan fitur passive safety dan active safety yang lengkap. Kemudian memiliki 8 airbags yang memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh penumpang. High strike steel body memastikan struktur kendaraan tetap kokoh saat terjadi benturan. Baterai bersertifikasi IP68 dilengkapi dengan 3 layer protection, dan Guardian Baterai Management memberikan keamanan ekstra terhadap air dan suhu ekstrim. Untuk active safety ada cruise assistance membantu menjaga kecepatan kendaraan secara otomatis. Brake assistance mendukung pengereman darurat untuk menghindari tabrakan. Lane assistance membantu kendaraan tetap berada di jalur. Blind spot assistance memberikan peringatan terhadap kendaraan di titik buta. Drive monitoring system mendeteksi kondisi pengemudi untuk menghindari risiko mengantuk saat berkendara. Untuk kapasitas bagasi mobil ini yaitu 461 liter, dan bila kursi bagian belakang dilipat akan menjadi sekitar 2 kali lipatnya. Dengan kapasitas yang besar tersebut, pengemudi dapat membawa barang untuk bepergian jauh atau lama. Yang ke-11 ada Denza Z9 GT. Panjang 5180 mm, jarak sumbu roda 3125 mm, dan radius putar 4,62 meter. Mobil ini sangat mungkin dijual di Indonesia sebagai model kedua setelah Denza D9. Mobil ini tersedia dalam varian listrik murni BEV dan plug-in hybrid PHEV. Versi PHEV dilengkapi dengan mesin 2,0T dan 3 motor listrik yang menghasilkan output gabungan sebesar 640 kW, 858 TK, dan jangkauan gabungan hingga 1100 km. Berdasarkan akselerasi 0 sampai 100 km per jam, mobil ini bisa tuntas hanya dalam waktu 3,4 detik. Soal harganya, Denza Z9 GT dibanderol dengan harga 700-an sampai 800-an juta di pasar Cina. Mobil ini dikeluarkan sebagai studi secara komprehensif di market karena melihat teknologinya yang masih terbilang cukup baru. Mobil sedan sport yang memiliki bodi cukup besar ini bak sebuah shooting brake dengan tarikan garis halus di belakangnya. Tampil menawan, Z9 GT berkat hasil rancangan desainer kenamaan asal Eropa Wolfgang Egger. Sebelum bergabung BYD, Egger sempat menjadi perancang untuk Alfa Romeo, Audi, hingga Lamborghini. Keunggulan utama mobil listrik Denza Z9 GT yakni kemampuan manuver berputar 360 derajat, berbeda dengan yang lainnya yang dibantu roda belakang yang bisa berbelok. Fitur di atas dipertontonkan pada G-Expo Kemayoran IIMS kali ini. Mobil listrik ini sudah mengandalkan platform i3 yang mengandalkan 3 motor penggerak. Berdasarkan klaim pabrikan, kendaraan bisa menyemburkan daya sebesar 710 kW atau sekitar 952 HP. Mobil yang ke-12 yaitu Tigo Cross. Dimensi panjang 4320, lebar 1831, tinggi 1652, jarak sumbu roda 2610 mm. Harga 239,5 sampai 269,5 juta rupiah. Jenis bahan bakar bensin, kapasitas mesin 1498 cc, tenaga 115 HP, torsi 138 Nm. Daya disalurkan ke roda melalui transmisi CVT 7 percepatan. Mobil ini juga tampil dengan mengusung tema yang terinspirasi dari Tiger Face. Hal ini sangat terlihat dari lampu full LED yang pada bagian depannya. Pada bagian depan disempurnakan dengan grill two-tone diamond shape, silver dan black yang menarik perhatian. Desain ini terinspirasi dari cakaran harimau sehingga membuatnya dapat memberikan kesan modern dan stylish. Pada bagian paling kanan dan kiri bawah di bagian depannya juga dilengkapi dengan fog lamp daytime running light vertikal, di mana lampu itu memiliki desain diamond yang membuatnya tampak lebih mewah dan elegan saat berkendara. Pada bagian samping terlihat sebagai SUV yang compact ala city car.
Oleh karena itu bisa menjadi pilihan tepat untuk digunakan bermanuver jalan perkotaan. Sedangkan di bagian spionnya juga dilengkapi dengan fitur canggih berupa kamera 360 untuk mendukung kenyamanan pengguna berkemudi. Tiga juga memiliki ciri khas berupa list aksen chrome pada bagian kaca dan plat Dove Black di bagian bawah. Pintu Cherry Tiggo ini adalah pintu yang bisa terbuka sampai bagian bawahnya, sehingga memudahkan pengguna untuk masuk ke dalam mobil. Ban yang digunakan yaitu 215/60 R17. Pada bagian belakang dilengkapi dengan high mount stop lamp, rear defogger, dan tentunya wiper. Lampu belakang dari kiri dan kanan menyatu dalam satu garis lurus. Fitur penerangan ini sudah dipadukan dengan akses huruf Cherry mewah serta garis aksen Tiger Claw yang keren. Pada interior bagian depan, Cherry Tiggo Cross hadir dengan dashboard yang lebih canggih dan futuristik dibandingkan keluaran sebelumnya. Kejanggaan ini dapat terlihat pada head unit dan instrumen cluster touchscreen berukuran 10,25 inch saling terhubung satu sama lain dalam bagian yang sama. Jangan khawatir, head unit ini untuk hiburannya sudah berisikan Apple CarPlay dan Android Auto, jadi tidak akan membatasi hiburan kamu selama berkendara. Semua instrumen clusternya sudah full digital dengan menampilkan banyak informasi mengenai kondisi kendaraan yang sangat lengkap sudah dibaca. Tombol fisik pada bagian tengahnya juga beragam sebagai pelengkap dari yang ada di head unit. Hal ini membantu kita untuk merasa lebih nyaman dan praktis saat mengemudi. Setir sudah menggunakan setir omoda dan flat button yang sudah berisi banyak tombol multifungsi. Kemudi ini ringan saat diputar dan dapat diatur tilt naik turun dan teleskopik atau maju dan mundur. Di antara kedua kursi depan terdapat storage yang cukup besar. Tempat penyimpanannya telah dilengkapi dengan port tipe A, tipe C, dan power outlet untuk memastikan daya gadget kita dapat terisi selama perjalanan. Cherry Tiggo ini juga dilengkapi dengan panoramic sunroof yang dapat dibuka langsung secara manual. Fitur ini dapat memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan dan menambah kesan futuristik pada interiornya. Pada bagian pintu, Cherry Tiggo Cross juga telah dilengkapi dengan door trim soft touch. Desain ini membuat para penumpang dapat mengistirahatkan lengannya pada bagian pintu dengan nyaman. Pada bagian tengah di kursi belakang terdapat armrest besar yang dapat diatur sesuai kebutuhan, bisa diangkat dan diturunkan. Armrest ini juga sudah dilengkapi dengan dua cup holder sehingga dapat memenuhi gaya hidup kita. Tak lupa saat safety beltnya juga sudah dilengkapi 3 titik dan untuk 3 orang, jadi sudah sangat safety tanpa mengurangi kenyamanan penumpang. Juga terdapat pengaturan AC untuk ruang belakang dan juga 2 pocket penyimpanan. Inilah kondisi ruang kabin kedua dari Tiggo Cross. Pintu-pintunya juga sudah dilengkapi dengan soft touch dan juga pada bagian arm sehingga penumpang dapat meletakkan tangannya dengan nyaman. Tiggo Cross juga ini sudah dilengkapi dengan kabin belakang atau bagasi belakang yang cukup luas sekitar 500 liter dan dapat menampung banyak barang untuk berpergian jauh. Apalagi kursi bagian belakang dilipat akan memperoleh bagasi yang sangat luas. Di bagian bawah terdapat penyimpanan ban cadangan. Inilah kondisi daripada bagasi belakang Cherry Tiggo Cross. Mobil yang terakhir dari produk Tiongkok adalah yang ke-13, Hyundai Boma. Memiliki panjang 3.200 mm, lebar 1.500 mm, dan tinggi 1.650 mm. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp199 juta OTR Jakarta. Hyundai Boma EV menggendong baterai berkapasitas 11,9 kWh dan bisa menempuh jarak 130 km dalam satu kali pengecasan. Dari sisi keamanan, sudah memiliki bodi bergaya sangkar yang diperkuat, baja berkekuatan tinggi sebanyak 4 lapis untuk kolong A, B. Fitur lainnya adalah kunci yang membuka otomatis saat bertabrakan, baterai tahan debu dan air dengan standar IP67,
Alphard versi mini ini rencananya akan diproduksi di pabrik milik Utomo Corp di daerah Tangerang supaya harganya bisa lebih terjangkau. Grill depannya cukup menyerupai Alphard versi lama. Selanjutnya ada headlamp leveling LED taillight dan velg aluminium alloy. Tempat ngejasnya tersembunyi di bagian depan, tepatnya berada di belakang logo. Kecepatan puncak Boma EV digadang-gadang mampu menyentuh 100 km per jam. Produksi Boma EV dapat berlangsung paling lama sekitar 6 bulan dari sekarang. Demikian pula dengan distribusinya kepada para orang-orang yang memesannya. Interior Boma ini hadir dengan panel instrumen digital 5 inch dan layar sentuh tengah 10,25 inch. Versi Pro menawarkan dua layar yang menyatu, panel instrumen 7 inch dan layar sentuh 9 inch. Fitur keselamatan mencakup ABS, EBD, dan pengereman darurat otomatis. Dengan desain premium dan harga terjangkau, Hyundai Boma ini menjadi pilihan menarik bagi pencinta mobil listrik di Indonesia. Memiliki format tempat duduk 5 penumpang, 4 pintu utama. Di bagian interior pun tampak seadanya. Unit yang dipajang menggunakan jok berlapis kulit sintetis. Ada head unit layar sentuh, bagian depan pengaturan AC masih menggunakan knop putar. Sisanya rangka tubuh terbuat dari high strength synthetic steel. Bagaimana menurut Anda dengan mobil ini yang budgetnya di bawah 200 jutaan ini? Apakah lebih memilih Hyundai Boma EV atau kendaraan LCGC pabrikan Jepang yang sudah terjamin mutu maupun kualitas material? Kembali lagi disesuaikan ke Anda, namun disarankan untuk membeli mobil yang pasti-pasti aja agar tidak menyesal kemudian. Dengan harga sebesar itu, ia bakal bertarung melawan Wuling Air EV Series VinFast VF3. Untuk bagasi luas dengan kapasitas hingga 2000 liter serta 16 titik penyimpanan menjadi nilai tambah bagi pengguna yang membutuhkan ruang ekstra. Sekarang kita berpindah ke produk buatan Korea. Yang ke-14 ada Mazda CX-80. Dimensi yaitu panjang 4990 mm, lebar 1890 mm, dan tinggi 1713 mm. Ground clearance 175 mm dan jarak sumber roda 3120 mm. Harga mobil ini yaitu 1,1 miliar rupiah. Mobil SUV hybrid yang mengusung teknologi plug-in hybrid electric vehicle ini mempunyai mesin 2500 cc 4 silinder DOHC, tenaga mesin 191 PS, torsi mesin 261 Nm, tenaga motor listrik 175 PS, torsi motor listrik 270 Nm, kapasitas baterai 17,8 kWh, transmisi 8 percepatan tanpa torque converter, suspensi double wisdom di depan dan multi-link di belakang, fitur keselamatan Eye Activance, Adaptive LED Headlights ALH. Mazda ini mengadopsi filosofi Kodo desain yang menjadi identitas Mazda, lebih dipertegas dengan garis desain halus, tampilan gagah serta kabin yang mewah dan nyaman. Ukuran ban Mazda ini adalah 235/50 R20, menggunakan rem cakram berventilasi ventilate disc untuk rem depan dan belakang. Jenis lampu depan LED daytime running light LED, tail light tipe LED. Lampu sen kaca spion luar, sunroof, wiper kaca belakang, dan ada roof railnya. Untuk interior menawarkan ruang kabin yang optimal dengan konfigurasi tempat duduk 3 baris yang menggabungkan fungsi dan estetika. Ruang kabin pun dirancang secara cermat dan mengurangi getaran dan kebisingan. Mazda ini dilengkapi dengan fitur unggulan seperti mode berkendara Mazda Intelligent Drive Select dan terdiri dari model normal, sport, off-road, dan juga EV. Mobil ini juga dibekali dengan keselamatan aktif e-active sense yang dirancang mencegah kecelakaan dan mengurangi dampak, mulai dari adaptive LED headlights memberikan pencahayaan optimal di malam hari, meningkatkan visibilitas tanpa mengganggu pengendara lain. Ada juga fitur seperti smart brake support,
front cross traffic alert, blind spot monitoring, dan rear cross traffic alert yang memastikan perlindungan menyeluruh bagi pengemudi dan penumpang. Driver attention alert dan driver monitoring system memantau kondisi pengemudi, mendeteksi tanda-tanda kelelahan dan kurangnya konsentrasi saat berkendara, serta memberikan peringatan dini untuk mengurangi risiko kecelakaan. Kamera 360 mempermudah manuver kendaraan berdimensi panjang seperti the all new Mazda ini, memberikan pandangan menyeluruh yang mempermudah navigasi di area sempit atau saat parkir. Mobil ini juga dilengkapi dengan Mazda Radar Cruise Control, menjaga kecepatan dan jarak dengan kendaraan di depan, memberikan kenyamanan tambahan dan perjalanan jauh. Selain itu, fitur Drive Personalization System memungkinkan pengemudi menemukan posisi berkendara ideal baik untuk kenyamanan maupun keselamatan. Sistem entertainment 12,3 inch Mazda Connect OS terbaru dan instrumen cluster digital khas mode-mode Mazda terbaru. Sementara di baris keduanya dibekali dengan captain seat dan terdapat konsol tengah yang dimensi cukup besar. Kemudian tersedia juga jok baris ketiga sehingga total mobil ini mampu mengangkut 6 orang penumpang di dalamnya. Dan yang paling menarik adalah jantung pacunya merupakan model Mazda Indonesia pertama yang menggunakan teknologi plug-in hybrid atau PHEV. Kapasitas bagasi yaitu 500 liter. Kapasitas ini cukup luas untuk membawa banyak barang saat bepergian jauh. Dan bila kursi bagian belakang lipat akan meningkat menjadi 742 liter. Mobil Korea berikutnya ada Hyundai Venue. Dimensi panjang berkisar 4065 mm dengan lebar 1770 mm, tinggi 1590 mm, memiliki jarak sumbu roda 2580 mm dan ground clearance 190 mm. Mobil ini dijual dengan harga 340 juta rupiah. Jenis transmisi itu dual clutch, kapasitas mesin 998 cc dan tenaga 118 HP. 3 silinder dengan torsi 172 Nm. Transmisi 7 speed dual clutch. Fitur eksterior termasuk spion lipat elektrik, kaca spion elektrik, lampu sein kaca spion luar, antena terpadu, wiper kaca belakang, defogger kaca belakang, adjustable headlight, roof rail, sunroof, tangki bahan bakar diletakkan di tengah, dan grill chrome. Dimensi ban 215/60 R16. Ban ini digunakan pada velg 16 inch alloy. Rem depan menggunakan cakram berventilasi ukuran 15 inch, sementara rem belakang menggunakan drum 8 inch. Jenis lampu depan LED daytime running light, LED tail light tipe LED. Masuk ke dalam interior, Venue memiliki ruang kabin yang lapang dan menawarkan kenyamanan ekstra dengan ruang kaki 1040 mm di baris pertama dan 105 mm di baris kedua. Head unit layar sentuh berukuran 8 inch dengan Apple CarPlay dan Android Auto memungkinkan pengendara tetap berhubungan dengan smartphone untuk navigasi, hiburan, dan komunikasi. Untuk menyesuaikan dengan gaya berkendara, Venue juga menyematkan mode berkendara yang terdapat 3 mode yaitu Eco, Normal, dan Sport. Hyundai juga menyematkan banyak fitur. Sebut saja fitur-fitur yang biasa disematkan seperti tire pressure monitoring system, anti-lock brake system, electronic stability control, serta hill start assist control. Namun Hyundai belum menyematkan sistem konektivitas Hyundai Bluetooth pada Venue. Mode Eco dirancang untuk meningkatkan efisiensi kinerja kendaraan, sementara model normal berfungsi sebagai pengaturan default yang ideal untuk penggunaan sehari-hari, lalu mode Sport memberikan respons akselerasi yang lebih cepat untuk pengalaman berkendara yang lebih dinamis.
Di bagian ban juga terdapat fitur tire pressure monitoring system, lalu ada juga anti-lock brake system yang mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak. Selain itu terdapat pula electronic stability control untuk membantu menjaga stabilitas kendaraan, terutama saat melaju di tikungan tajam maupun medan licin. Hadir pula hill start assist control yang memberikan dukungan saat melaju di tanjakan curam, mencegah kendaraan mundur dan memastikan start yang aman. Untuk jok depan semua sudah kulit, dan kemudian untuk pengaturan AC masih knop putar. Jok-joknya terbuat dari bahan kulit, ada roof sunroofnya, kemudian pada barisan belakang terdapat pada kursi tengah bisa digunakan untuk armrest dengan 2 cup holder, ada pengaturan AC, kemudian ada kantong-kantong penyimpanan, ada 2 titik untuk safety belt. Terlihat bagian atas terdapat sunroof pada bagian depan. Untuk door trim terbuat dari bahan-bahan hard plastik dan juga ada soft touch pada handle-nya. Ini adalah posisi dari sisi kiri dari tempat duduk belakang. Untuk bagasi belakang 343 liter, dan bila dilipat bisa lebih besar lagi, bisa sampai 700-an liter. Terdapat penyekat bagian atas untuk keamanan dari barang-barang yang disimpan. Bagasinya cukup luas untuk perjalanan jauh. Sebuah mobil dari Vietnam yaitu VinFast VF3. Mobil ini adalah mobil terlucu dan menjadi idola di IIMS tahun 2025. Dimensinya itu panjang 3190, lebar 1679 dan tinggi 1652 mm. Wheelbase 2075 mm, ground clearance 191 mm, bobot 857 kg. Harga 227,65 juta rupiah. Jenis baterai LVP lithium iron phosphate, tenaga 40 HP, torsi puncak 110 Nm, kecepatan 100 km per jam, jarak tempuh 215 km, NEDC. Penggerak roda belakang atau rear wheel drive, suspensi depan front independent MacPherson strut, suspensi belakang Panhard bar, ukuran pelak 16 inch, jarak tempuh 215 km. Di bagian wajah VinFast VF3 terlihat cukup minimalis dengan lampu utama, grill dan emblem yang dirancang saling terhubung. Sementara bumpernya dibuat solid juga gagah. Meskipun bertampang SUV, tapi mobil ini masuk dalam kategori hatchback. Jenis lampu depan halogen, daytime running light LED, taillight tipe halogen. Beralih ke interior, mobil listrik ringkas dari Vietnam ini dibuat minimalis untuk mengoptimalkan ruang duduk 4 orang di dalam mobil. Fitur pintar dasar terintegrasi penuh memastikan pengalaman pengguna yang nyaman. Dashboardnya dangkal tampak sederhana dengan hanya menampilkan satu layar besar di bagian tengah. Ukuran head unit yaitu 10 inch, berfungsi untuk hiburan dan navigasi. Mobil ini memiliki fitur yaitu kamera 360, roll transmisi modern, kursi berbahan fabric leather. Mobil ini memiliki 2 pintu depan dan 1 pintu belakang. Bila Anda ingin masuk ke kursi kedua, barisan kedua, Anda harus memajukan kursi bagian depan untuk masuk dari pintu depan. Semua bahan atau material untuk door trim maupun dashboard terbuat dari bahan plastik keras.
Meskipun dashboard hanya sederhana, tapi bentuknya cukup modern dengan perpaduan warna putih, abu-abu, dan warna hitam. Meskipun kursinya terbuat dari bahan fabric, tapi mempunyai warna yang serasi antara warna abu-abu tua, abu-abu muda, dan warna putih dengan bentuk yang ergonomis sehingga terkesan sporty. Untuk menuju ke kursi barisan kedua, kita harus membuka atau menggeser kursi depan untuk menuju ke kursi bagian kedua. Nah, ini adalah bentuk kursi bagian kedua yang bisa menampung antara 2-3 orang. Kalau 3 orang untuk anak kecil, kalau orang dewasa atau remaja 2 orang. Dan bentuknya sangat kompak sekali. Untuk door trim itu semua terbuat dari bahan hard plastik. Sekarang kita ke bagasi belakang. Bagasi belakang itu hampir tidak ada kalau kursi tidak dilipat. Kalau kursi belakang dilipat, kita akan mendapatkan bagasi yang cukup besar. Yang ke-17 ada Citroen C3 Aircross SUV. Dimensi panjang 4323, lebar 1796 dan tinggi 1669 mm. Jarak sumbu roda 2671 mm, ground clearance 200 meter dan radius putar 5,4 meter. Kapasitas tangki bahan bakar yaitu 45 liter. Memiliki mesin 3 silinder 1199 cc turbo dengan transmisi otomatis 6 percepatan bergerak roda depan. Tenaga 108 HP, torsi 205 Nm. Jenis bahan bakar bensin. Mobil ini memiliki desain eksterior yang unik dan menawan. Bagian depan mobil ini dilengkapi dengan lampu depan LED berbentuk airbump yang menjadi ciri khas Citroen. Sisi samping mobil terlihat sporty dengan velg alloy 17 inch dan roof rail yang stylish. Desain eksterior C3 Aircross mencerminkan estetika modern Citroen dengan lampu depan terbagi menjadi 2 bagian dilengkapi dengan teknologi LED untuk pencahayaan yang optimal. Lampu belakang dengan efek 3D menambah kesan unik pada tampilan belakang mobil. Dimensi eksterior yang proporsional memberikan kesan kokoh namun tetap elegan. Salah satu fitur unggulan dari Citroen C3 Aircross adalah sistem kaki-kaki flying carpet ride dengan suspensi depan McPherson Street dan suspensi belakang rear twist beam. Mobil ini mampu meredam goncangan dari berbagai jenis permukaan jalan dan memberikan kenyamanan maksimal bagi pengemudi dan penumpang. Penggunaan rem cerkam di bagian depan dan rem drum di bagian belakang memberikan performa pengereman yang handal, sementara pelek berukuran 17 inch dipadukan dengan ban ukuran 215/60 memberikan ground clearance yang mencapai 200 mm, memungkinkan mobil untuk menaklukkan berbagai medan mulai dari jalan perkotaan hingga luar kota. Masuk ke dalam kabin, pengguna disambut dengan interior yang nyaman dan fungsional. Jok berbahan fabric dengan warna two-tone memberikan sentuhan modern, sementara aksen emas menambah kesan mewah. Lalu khusus pada bagian pengemudi dilengkapi dengan armrest untuk meningkatkan kenyamanan saat perjalanan jauh. Berbagai fitur kenyamanan seperti tombol audio di kemudi dan kursi baris ketiga yang dapat dilepas pasang untuk menambah kapasitas bagasi membuat pengalaman berkendara dengan Citroen C3 semakin menyenangkan. Citroen C3 Aircross dilengkapi juga dengan berbagai fitur keamanan seperti dual airbags, hill hold assist, ABS, ESP, dan TPMS atau Tire Pressure Monitoring System, memberikan perlindungan ekstra bagi pengemudi dan penumpang dalam berbagai situasi. Untuk kenyamanan dan hiburan, C3 Aircross dilengkapi dengan layar head unit sentuh berukuran 10,2 inch dengan fitur link mirroring, Apple CarPlay, dan Android Auto Connectivity, memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan smartphone mereka dengan mudah. Layar TFT 17,78 cm dengan 3 mode personalisasi menambah kemudahan dalam mengakses informasi.
sementara fitur reverse parking kamera with sensor membantu pengemudi saat melakukan manuver parking mundur. Untuk jok-jok bagian depan juga sudah dilengkapi dengan bahan kulit yang sangat premium. Untuk baris kedua, baris belakang ditempatkan untuk 3 orang penumpang dengan 2 titik safety belt. Di belakang juga ada 2 kantong penyimpanan dan pada bagian plafon terdapat pengaturan AC untuk kabin kedua dan juga ada lampu penerangan serta ada cup holder pada bagian depannya. Untuk door trim terbuat dari bahan soft touch pada armnya dan pada handle dari bahan hard plastik. Untuk bagian belakang, bagasi belakang, terdapat 2 buah kursi yang bisa dilipat menjadi bagasi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai kursi. Dan kursi itu juga dapat dilepas atau dapat dipasang lagi. Mobil yang ke-18 atau yang terakhir dari buatan Eropa yaitu BMW 3 Series dengan dimensi panjang 4713 mm, lebar 2068 mm, tinggi 1438 mm. Harga mobil ini kisaran 1,205 sampai 1,315 miliar. Dengan spesifikasi jenis bahan bakar bensin, kapasitas mesin 1998 cc, tenaga 181 horsepower, torsi 300 Nm, akselerasi 7,4 detik, kecepatan maksimum 235 km/h. Interaksi antara garis atap dan jendela samping membuat siluet BMW Touring yang sudah familiar kian memikat. Area bawah yang kokoh terdefinisi dengan jelas. Garis karakter yang memanjat dari panel sisi depan ke ujung belakang dan Home Fate Mr. King tekukan di jendela samping belakang memancarkan nuansa sporty. Desain eksterior dari BMW 3 Series New LCI yang semakin agresif dengan grill depan khas BMW yang lebih besar, lampu depan LED terbaru, dan garis bodi aerodinamis yang memberikan kesan sporty. BMW ini hadir sebagai perayaan 50 tahun BMW seri 3. BMW menghadirkan pembaruan pada BMW 32OE M Sport. Sedan ini hadir dengan desain eksterior yang lebih segar, teknologi digitalisasi, serta kenyamanan berkendara yang semakin ditingkatkan. Di bagian belakang, proporsi permukaan bodi yang lebih besar dan desain apron yang diperbarui membuat tampilan semakin mewah. Garis horizontal, unit lampu ramping, serta lengkungan roda yang lebih lebar semakin menegaskan karakter atletis BMW seri 3. Sebagai varian M Sport, BMW Sport ini dibekali juga dengan M Sport Package dan trim M High Gloss Shadow Line sebagai standar. Velg 18 inci M-like alloy wheels double spoke style 848 M bicolor juga menjadi bagian dari paket ini. Interior semakin eksklusif dengan hadirnya BMW Curve Display yang terdiri dari layar informasi 12,3 inch di belakang kemudi dan layar kontrol berukuran 14,9 inch yang menyatu dalam satu unit digital beresolusi tinggi. Sistem ini merupakan bagian dari BMW Live Cockpit Plus dan menawarkan digitalisasi progresif dengan pengurangan jumlah tombol fisik berkat kontrol sentuh dan suara. Fitur Quick Select terbaru memungkinkan akses langsung ke fungsi utama tanpa harus masuk ke submenu berkat sistem operasi BMW OS 8.5 yang telah diperbarui. BMW eDrive terbaru juga semakin intuitif dengan integrasi BMW Intelligent Personal Assistant yang dapat dioperasi melalui layar sentuh atau perintah suara. Karakter sporty semakin diperkuat dengan transmisi Steptronic Sport yang 8 percepat yang menawarkan dinamika perpindahan gigi yang lebih responsif. Sekarang kita masuk ke baris kedua dari unit BMW The 3 ini,
kita lihat ada fasilitas berupa kantung-kantung pocket pada bagian depannya, kemudian ada pengatur AC sendiri untuk ruang belakang, dan door trimnya sudah soft touch semuanya. Bernuansa hitam dan abu-abu tua. Terlihat sangat mewah penampilan interior mobil ini. Untuk bagasi belakang cukup besar untuk mengangkut barang banyak untuk bepergian jauh. Demikianlah ke-18 mobil terbaru yang dipamerkan pada IIMS tahun 2025 di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Ada dari Jepang, dari Tiongkok, dari Korea, dari Vietnam, dan dari daratan Eropa. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan tekan belnya serta beri komen agar Anda dapat menyaksikan tayangan-tayangan Pet Auto selanjutnya. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa. Ciao.